Sorry. Kanan kiri Pak. Oh iya. Jadi JF ini kemarin hari Minggu kita lakukan penangkapan di salah satu daerah di Bintaro dan langsung kita bawa ke Polres Bandara Soekarno-Hatta. Jadi dari kemarin kita telah melakukan pemeriksaan, kemudian diselingi dengan istirahat dan sampai hari ini yang bersangkutan masih kita minta keterangan karena ada beberapa tahapan yang kita lakukan termasuk proses konfrontir. Jadi perlu diketahui bahwa dalam perkara ini sudah ada 3 tersangka yang awalnya sudah dilakukan penahanan dan itu untuk memenuhi petunjuk dari jaksa penuntut umum bahwa diperlukan konfrontir terhadap saudara JF ini. Jadi nanti sampai jam 7 malam kita masih terus melakukan pemeriksaan secara intensif untuk selanjutnya nanti mengambil keputusan dari proses pemeriksaan dan penyidikan yang dilakukan. Saat diamankan kondisi JF sendiri gimana Pak? Ya, jadi rekan-rekan sekalian kebetulan dari kemarin juga JF ini didampingi oleh kuasa hukum yang hadir juga pada saat ini nanti akan menyampaikan. Yang jelas memang kemarin pada saat dijemput sama penyidik yang bersangkutan ini kondisinya masih dalam keadaan sakit, berjalan juga masih belum seperti kita dan ada batasan-batasan seperti harus istirahat total, kemudian yang bersangkutan juga belum bisa beraktivitas, tetapi JF ini kooperatif dengan didampingi pengacara datang ke kita untuk memenuhi memberikan keterangan kepada kita. Demikian, Pak. JF sendiri udah dari kapan sih Pak menjual ini, Pak? Kenapa? Dari kapan JF ini? Ya, jadi pengungkapan ini kan kita dapati di tanggal 13 Maret. 13 Maret itu adalah penyerahan perkara dari Bea Cukai kepada kita. Dan prosesnya itu sejak Februari itu sudah membuat WhatsApp group yang nama WhatsApp group itu berangkat. Itulah kemudian ada komunikasi-komunikasi antara JF ini dengan 3 tersangka lainnya. Jadi grup itu hanya terdiri dari 4 orang. Di dalam grup itu ada komunikasi-komunikasi termasuk tadi berkomunikasi dengan EDS, kemudian membelikan tiket, kemudian menyiapkan hotel, kemudian mengontrol, mengawasi untuk perjalanan dari Malaysia ke Jakarta. Jadi diperkirakan sejak Februari. Ini pengiriman pertama atau sudah berapa kali, Pak? Untuk JF sendiri besar pertama dan otak dari pelaku dari kasus ini, Pak? Ya, sampai saat ini kita masih melakukan pendalaman. Ada beberapa keterangan yang diberikan oleh tersangka ini dengan menunjuk JF, tetapi ada beberapa keterangan yang juga oleh JF itu ditolak. Itu adalah hak dari semua, tapi nanti hasil konfrontir dan pemeriksaan antara 3 tersangka dan JF ini itu nanti yang akan menjadi penilaian bagi penyidik. Kenapa? Dia sendiri sakit apa sampai dia nggak boleh banyak bergerak dan juga Nanti biar pengacara yang menyampaikan, Pak, ya. Pak, kalau itu dia dijual atau digunakan sendiri Pak? Dari keterangan dan komunikasi yang kita dapat, jadi berdasarkan kita juga sudah meminta untuk melihat transaksinya, jadi memang ada proses pendistribusian, memindahkan atau mengedarkan kepada orang lain. Ada selebriti juga Pak diedarkan Pak? Kenapa? Ada di kalangan selebriti juga diedarkan? Saya tidak tahu, tapi masih kita dalami. Tapi disamarkan dengan bungkus buat dari ini ya Pak, dari Indonesia sendiri, Pak. Kalau bungkusnya kan itu, yang cartridge untuk vape itu. Nah, kalau kemasan tadi Pak, Ini kan gabungan dari 881 limpahan tadi itu, 881. Jadi kalau untuk yang JF ini, itu BB-nya kan 40 plus 8 yang kosong, 42 plus 8 yang kosong yang sudah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium. Tapi yang melakukan pengiriman Ya, jadi dalam undang-undang kesehatan itu beda sama undang-undang narkotika ya. Di situ kan ada kelompok kategori-kategori, pemakai, pengedar, kurir. Kalau di dalam undang-undang kesehatan itu memang unsurnya itu adalah memproduksi dan mendistribusikan. Ya, jadi setiap orang dilarang untuk mendistribusikan obat keras. Kira-kira gitu, Mbak. Pak JF sendiri berarti mengetahui bahwa ada kandungan obat keras di dalam cartridge yang dia kirim ke sini atau gimana? Itu masih kita dalami. Tapi yang seharusnya etomidate itu memang di Indonesia masih tergolong baru ya. Tapi di beberapa negara kan kayak di Malaysia itu memang sudah ada larangan-larangan. Bahkan di beberapa negara yang saya dapat informasi itu memang sudah masuk kategori dalam narkotika. Kalau di kita masih undang-undang kesehatan. Masih undang kesehatan. Efeknya sama seperti narkoba Pak? Ya, kalau penyampaian dari Balai POM bahwa etomidate ini bisa menimbulkan efek untuk menghilangkan rasa sakit, untuk memberikan ketenangan. Ya, jadi kurang lebih
ya bisa mengganggu saraf pusat. Ya, jadi orang bisa tidak takut, tidak resah, tidak gelisah, kira-kira gitu. Pak, berarti nanti akan diselidiki sesama artis juga nggak Pak? Untuk saat ini kita masih fokus kepada JF dan 4 tersangka. Pak, tapi alasan dari JF menjual sendiri seperti apa Pak? Apa memang untuk mengadu keuntungan atau mungkin ada alasan lain? Dari hasil keterangan memang satu pouch ini kan dijual atau dibeli di sana itu kurang lebih antara 1 sampai 1,3 juta. Dan begitu nyampe di Jakarta, itu dipasarkan dengan nilai antara 3 juta sampai 4 juta. Ririn juga ikut dicek juga karena kekasihnya karena infonya Ririn juga ikut pesen order vape yang dibawa itu. Oh, belum. Kita masih fokus kepada 3 tersangka dan JF ya. Jadi kita belum ada pengembangan kepada yang lain. Ya, kita masih fokus kepada tersangka JF dan 3 tersangka lain. Pak, tapi udah terjadi transaksi belum Pak? Sedang istirahat di rumah karena memang yang bersangkutan baru selesai menjalani operasi. Pak, tapi udah ada bukti transaksi belum Pak dari misalkan jejak yang dari para tersangka gitu Pak? Ada sudah. Ke orang lain atau masih ke 4 tersangka itu aja? Jadi proses pembelian tiket, proses pembelian hotel, terus upah dan honor itu terlihat di grup itu. Pak, kurirnya sendiri memasukkan ke Jakarta ini dengan cara apa? Jadi dari keterangan mereka masuk bawa dari hand carry, ada yang sebagian di bagasi, kemudian melewati pos bea cukai. Disitulah kemudian dari teman-teman dari bea cukai mengetahui bahwa ada cairan yang kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap cairan. Oke. Pasal yang disangkakan dan ancamannya Pak? Jadi Undang-Undang Kesehatan pasal 435, pasal 436, setiap orang dilarang untuk mengedarkan obat keras dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara dan denda 5 miliar, antara 500 juta sampai 5 miliar rupiah. Cukup ya Mbak ya semuanya. Pak, terima kasih. Mengenal Edo sendiri dari ya. Penangguhan dari saudara itu, Belum, Pak? kita masih fokus kepada proses pemeriksaan ya Mbak ya. Ya, karena kita juga masih intensif melakukan pemeriksaan yang bersangkutan. Ya, mungkin nanti hal-hal yang lain berkaitan dengan sakitnya apa segala macam, sudah hadir pengacara yang bersangkutan, mungkin nanti bisa akan ditanyakan kepada yang bersangkutan. Jadi mengenal EDS dari mana Pak? Udah lama Pak? Masih dalam kita pedalami, masih kita dalami. Oke, sudah cukup ya teman-teman media ya. Terima kasih Pak. Oke ya. Oke juga Pak. Ada kemungkinan digunakan atau Nanti kami update lagi perkembangannya. tapi dilakukan pemeriksaan nggak Pak untuk Udah ya. Iya. Semuanya ya. Masih diperiksa Mbak. Oke, terima kasih ya. Oke Mbak, makasih Mbak. Makasih ya teman-teman media ya. Pengacaranya. Udah di sini aja, udah pengacaranya. Ada pengacaranya nih.